wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 8 Januari 2025. Sari berita penting. Pengumuman hasil seleksi PPPK, dugaan manipulasi data, PJ Bupati Tebu bakal copot pejabat yang terlibat. Berita kedua, mayat lelaki leher tergorok di Sres Rumpun Tebu. Berita ketiga, diterjang banjir sempat putus jalan Padang Painan sudah bisa dilalui. Berita selengkapnya, PJ Bupati Tebu Varial Adiputra akan menindak tegas pejabat yang telah melakukan manipulasi data PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tak hanya itu, dia bahkan tak segan mencopot pejabat yang kedapatan melakukan manipulasi data PPPK. Hal ini terkait dengan adanya tenaga honor Pemkab Tebu berinisial AB yang lulus seleksi PPPK padahal tidak memenuhi syarat. PJ Bupati Tebu menyebut akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tebu terkait ada dugaan manipulasi data PPPK yang diduga dilakukan oleh AB. Artinya gini ya, kita punya regulasi, kriteria-kriteria itu kalaupun ada yang di luar itu akan kita evaluasi kembali, ujarnya. Katanya dirinya akan berkoordinasi terkait hal ini baik dari panitia BKPSDM termasuk inspektorat juga kita ikut sertakan juga nanti, sambungnya. Seperti diketahui, seorang honorer yang belum genap 3 tahun mengabdi seharusnya tidak bisa lolos seleksi PPK atau petugas pemerintah dengan perjanjian kerja. Honorer Pemkab Tebu yang lolos seleksi PPK meski belum 3 tahun kerja itu berinisial AB. Honorer itu juga melanggar aturan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2024. Pasalnya AB ini lolos seleksi PPPK meski baru bekerja kurang dari 3 tahun. Berdasarkan data dihimpun, AB diketahui baru bekerja di Pemkab Tebu selama kurang dari 2 tahun. Padahal sesuai aturan tenaga honorer minimal harus bekerja selama 3 tahun tanpa putus kontrak sebelum dapat mengikuti seleksi PPPK jalur khusus. Hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa AB sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara BKN. Hal ini menjadi sorotan mengingat tenaga honorer yang belum memenuhi syarat 3 tahun bekerja seharusnya tidak dapat masuk database BKN maupun mengikuti seleksi PPPK. Kepala BKPSDM Tebu Erlinda membenarkan bahwa AB telah lolos seleksi PPPK tahun 2024. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Saya hanya menjalankan tugas sesuai aturan. Jika database tenaga honorer sudah masuk di BKN dan diperkuat dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari Kepala Unit Kerja, peserta bisa mengikuti seleksi PPK, jelas Erlinda. Menanggapi dugaan ini, pejabat PJ Bupati Tebu Varial Adiputra menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap panitia maupun pihak terkait yang bertanggung jawab atas penerimaan PPPK. Jika terbukti ada kecurangan, dia akan berkoordinasi langsung dengan BKPSDM, inspektorat, dan panitia. Evaluasi akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, tegas Varial Adiputra. Sumber berita Jambi Independen.
Berita kedua, masyarakat geger dengan berita Warga menyebar Desa dengan Pinang cepat Belai, Kecamatan bahwa Serai di Serumpun, Desa Pinang Belai dihebohkan dengan penemuan mayat seorang alias laki-laki SP6 dengan kondisi leher tergorok, Kecamatan bahkan Serai Serumpun tenggorokannya Kabupaten nyaris Tebo putus. terkait ditemukannya Setelah mayat dilakukan laki-laki identifikasi oleh di Polsek kebun Serai warga. Serumpun, Mayat tersebut diketahui ditemukan korban dengan bernama kondisi Ninang, 70 mengenaskan tahun, dengan leher warga tergorok Teluk Kasai bersimbah Rambaran, darah. Kecamatan Tebo, Adapun Ubud. mayat laki-laki itu Polsek yang dibantu ini tim pertama kali identifikasi dari ditemukan Polres Tebo oleh warga langsung setempat mengidentifikasi saat korban hendak dan pulang dari kebun mengevakuasinya ke sekitar Rumah Sakit pukul Sultan 11 lebih Taha 00 Saifuddin, menit Tebo. Indonesia Barat siang pada hari Polsek Sabtu Serai tanggal Serumpun 4 Januari di Polres Tebo pun melakukan 2025. penyelidikan Sontak dan kejadian ternyata itu terduga menggegerkan pelaku masyarakat mengarah ke Serai Hamzah Serumpun alias karena Sergunas. ditemukan Di sepeda tempat motornya kejadian di sekitar peristiwa lokasi dan TKP juga buah tampak sawit. mayat korban Untuk tergeletak itu, di tanah. pihak Banyak kepolisian warga meminta memadati bantuan warga lokasi dan untuk pemerintah melihat desa dari atau dekat Pemdes penemuan Kasai mayat Rambaran laki-laki untuk dengan leher menangkap tergorok terduga pelaku mengenaskan. karena diketahui Sekasat korban Reskrim dan terduga Polres pelaku Tebo merupakan AKP warga Yoga desa Dharma Teluk Kasai Susanto Rambaran. dikonfirmasi awak media Sementara itu, membenarkan Kades Teluk Kasai ditemukannya Rambaran mayat Melati di Pinang membenarkan Belai bahwa korban dan alias terduga SP6 pelaku merupakan Pinang Belai warganya. SP1 Serai Untuk itu, Serumpun. dirinya meminta Hal ini bantuan warga kasus dan juga tersebut pemilik saat lahan ini tempat sedang Hamzah ditangani bekerja oleh untuk penyelidikan meminta terduga pelaku tim menyerahkan Satreskrim diri. Polres Tebo. Setelah Memang dilakukan benar diskusi unit dengan Reskrim terduga Polres pelaku, Tebo sedang akhirnya melakukan dirinya olah keluar. TKP dan penyelidikan, jelas AKP juga. Sabtu 4 Januari 2025. Ibu kasat bahwa mayat laki-laki adalah bernama Dinal, berumur 60 tahun, yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Korban merupakan warga Dusun Kembang Manis RT 01 Desa Teluk Kasai Rambahan Kecamatan Tebu Ulu. Saat ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan, yaitu yakni mendapat luka senjata tajam di lehernya dan seperti luka digorok, sebut kasat. Dikatakannya polisi telah melakukan evakuasi jenazah jasad korban dan melakukan olah TKP. Polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian korban yang diduga merupakan korban pembunuhan. Saat ini masih terus dalam penyelidikan polisi apakah korban tewas akibat pembunuhan atau tidak. Tutup Kasat Reskrim. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, akses jalan Padang Painan yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sudah bisa dilalui namun masih tersendat. Diketahui sebelumnya banjir melanda sejumlah daerah di Kecamatan 11 Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin 6 Januari 2025. Pukul 17:30 Indonesia Barat. Akibatnya akses jalan Padang Painan terputus, pohon tumbang dan sejumlah rumah ikut terdampak. Menanggapi itu, juru bicara Jubir BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan akses jalan Padang Painan yang sempat terputus karena banjir sudah bisa dilalui, namun belum lancar. Untuk akses jalan Padang Painan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun masih tersendat, ujarnya saat dihubungi melalui telepon WhatsApp Selasa 7 Januari 2025. Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa masih ada beberapa titik jalan yang masih terganggu oleh material longsor dan pohon tumbang. Jalan yang masih terganggu oleh material longsor dan pohon tumbang yakni ruas jalan negara di Nagari Tarusan dan Baruang Balantai, jebernya. Namun saat ini sudah ditangani oleh Balai Jalan Nasional, tambahnya. Ilham menjelaskan saat ini debit air sudah menyusut dan masyarakat sudah dapat membersihkan rumah masing-masing. Air sudah surut, masyarakat BPBD, TNI Polri, OPD Pemda Pesisir Selatan ikut membantu membersihkan rumah dari banjir, jelasnya. Total rumah yang terdampak banjir di Tarusan sebanyak 889 unit atau 1089 kepala keluarga, tutupnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.